Ya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar ini berefek domino terhadap berbagai sektor pemirsa. Nah, bahkan sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar alami kenaikan hingga berdampak pada isi piring makan masyarakat. Nah, berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menyentuh angka Rp18.000 per 1 dolar, rupanya berefek domino di sejumlah sektor. Meski kini secara perlahan nilai tukar rupiah mulai menguat, di mana per Minggu pagi 14 Juni 2026 menyentuh angka Rp17.875 per 1 dolar Amerika, namun belum cukup untuk menurunkan harga bahan pokok di pasaran. Hal ini terlihat di sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Tim Liputan Berita 1 mencoba untuk melakukan simulasi, membeli sejumlah bahan pokok di pasar ini. Berbekal uang Rp50.000, Tim Liputan Berita 1 mencoba untuk berbelanja yang nantinya akan diolah menjadi nasi beserta lauk pauknya. Menurut penuturan salah satu pedagang Pasar Palmerah, dengan uang Rp50.000, masyarakat hanya bisa mendapat bahan makanan versi paket hemat, belum termasuk bumbu dapur. Kalau saya punya uang 50.000, saya mau masak untuk saya, suami saya, dan anak saya, jadi totalnya 3 orang. Bisa beli apa sih, Bu? Bisa beli tahu, 1, ini 6.000. Kacang, sayur bayam, ini 2.000, ini 5.000, ini 8.000. Minyak goreng setengah kilo, beras liter, udah. Minyak goreng berapa, beras berapa? Berasnya 14.000, minyak gorengnya 12.000 setengah kilo. Itu 50.000. Ya, 50.000 dapat itu aja. Mahalnya harga-harga bahan pokok cukup berdampak nyata bagi pedagang makanan maupun pengolahan makanan, seperti yang dirasakan warteg di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat ini. Tim Liputan Berita 1 mencoba untuk makan di warteg bermodalkan uang Rp20.000. Tim Liputan Berita 1 juga sempat bertanya kepada sejumlah konsumen warteg, apa saja yang mereka dapat ketika makan di warteg dengan harga Rp20.000. Meski masih bisa mendapatkan menu lengkap dengan protein dan sayur mayur, namun diakui sejumlah konsumen ada perbedaan ukuran porsi yang disesuaikan. Konsumen juga mengaku khawatir jika nantinya akan ada kenaikan harga akibat kondisi ekonomi saat ini. Rp20.000 nasi, ayam goreng, sama sayur, udah 2 macam. Iya. Tapi kalau sekarang ada perubahan nggak, Pak? Sekarang sih saat ini sih masih biasa, masih standar ya kan. Karena kayaknya baru naik, jadi warteg itu belum menaikkan harga makanannya, masih standar, harganya masih biasa. Karena ini kan awal baru naik berapa hari. Nanti untuk hari kedepannya atau minggu kedepannya pasti harga makanan di warteg ikut naik juga. Jadi kalau misalkan menurut saya masyarakat biasa ya kan, itu sangat ngaruh di perekonomian saya sebagai masyarakat kecil. Ya, kalau di warteg 20.000 ya masih bisa, sama ikan, sayur masih dapat. Bahkan mungkin sama ayam masih hanya 20.000-an. Kemarin aja saya masih makan di bebek goreng ya, yang biasa 25 masih 25. Jadi untuk saat ini sebenarnya belum ada kenaikan. Cuman saya pastikan untuk kedepannya ada lah kayaknya ya kan, berdampak kan. Ya kalau di luar mah paling cuma dapat apa, telur dadar, sayur paling sama tempe orek paling itu nih. Kalau di atas 20 mungkin bisa kali dapat ayam. Paling nasi sama ayam doang. Lumayan agak naik sih, tapi belum terlalu signifikan naik banget. Gitu sih kalau menurut saya. Itu 17.000 dia dapat ayam. Gitu. Kalau dapat ayam. Iya. Akan naik nggak, Mas, menurut Mas ini? Ya itu udah naik 1.000, biasanya 16.000 jadi 17.000. Oh, naik 1.000 ya? Iya. Apa strategi dari Mas sendiri gimana? Tetap bayar naiknya atau mengurangi porsinya, Mas? Kalau dari dianya mengurangi porsinya, dari nasinya biasanya. Iya. Itu aja. Iya. Apa harapan, Mas? Ya harapannya sih Pertalite tetap stabil, tapi kalau Pertamax ya bisa diturunin biasa lagi gitulah. Kalau dolar itu dampaknya di bahan sembako, walaupun orang desa nggak pakai dolar.
Ya, harapan Dario seakan menjadi harapan masyarakat agar harga-harga kebutuhan pokok maupun BBM tak semakin naik, agar tak kian mencekik. Pasalnya, masyarakat harus ekstra mengencangkan ikat pinggang jika harga-harga kebutuhan pokok belum kunjung turun. Tim Liputan, Berita 1.